Perkenalkan, nama saya Yesti Kurnia Rahayu, mahasiswa keperawatan UPI Kampus Sumedang yang akan memaparkan materi mengenai pencegahan dan juga pengobatan thalassemia mayor. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu thalassemia mayor, bagaimana pencegahannya, dan apa saja pengobatannya, kita akan membahas terlebih dahulu urgensi dari penyakit thalassemia mayor atau faktor apa saja yang membuat penyakit ini menjadi topik yang sangat penting untuk kita bahas kali ini. Nah, teman-teman, seseorang dengan thalassemia mayor harus mendapatkan transfusi darah seumur hidupnya dan juga mengonsumsi obat setiap harinya tanpa harapan sembuh. Nah, mereka juga dibayang-bayangi oleh berbagai macam komplikasi penyakit yang kemudian mengakibatkan jarangnya penderita thalassemia mayor yang mempunyai angka harapan hidup yang panjang. Dikutip dalam Tirafi tahun 2017 mengatakan bahwa thalassemia adalah penyakit yang kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia dan juga jarang didengar di media massa. Padahal menurut Thalassemia International Federation menyatakan bahwa Indonesia telah darurat thalassemia sejak tahun 2011. Menurut Astuti, pada tahun 2016 menyatakan bahwa jika presentasi penyakit thalassemia di Indonesia mencapai 5% dengan angka kelahiran 23 berbanding 1000 dengan jumlah jiwa di Indonesia 240 jiwa, mengidentifikasi bahwa setidaknya 3.000 bayi lahir di Indonesia dengan penyakit thalassemia dan 50% diantaranya adalah menderita penyakit thalassemia mayor. Nah, lalu apa sih thalassemia itu? Nah, thalassemia adalah kelainan di mana penderitanya mengalami anemia karena berkurangnya sintesis pada rantai globin pada hemoglobin. Nah, thalassemia diklasifikasikan sesuai rantai globin yang mengalami kelainan, yaitu alfa dan juga beta. Lalu, apa sih penyebab dari thalassemia ini? Nah, thalassemia alfa disebabkan adanya delesi pada gen alpha globin, sedangkan thalassemia beta disebabkan adanya mutasi pada gen beta globin. Nah, pada intinya thalassemia ini dibagi menjadi 3, yaitu thalassemia mayor, thalassemia intermedia, dan juga thalassemia minor atau sering disebut sebagai pembawa sifat thalassemia. Kerusakan gen beta mengakibatkan ketidakseimbangan pada sintesis rantai globin yang menyebabkan pengurangan Hb, eritropoiesis tidak efektif, usia sel darah memendek yang mengakibatkan penderitanya mengalami anemia. Pada kesempatan kali ini yang akan banyak saya bahas adalah mengenai thalassemia mayor dan sedikit menyinggung mengenai thalassemia minor. Mengapa demikian? Mari kita bahas ke pencegahan thalassemia. Karena penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua penderita, maka pencegahan cara terbaik adalah dengan mengidentifikasi pembawa sifat tersebut dan mencegahnya melahirkan bayi thalassemia mayor lainnya. Menurut Castello et al. Tahun 2021, seorang penderita thalassemia minor atau pembawa sifat thalassemia tidak memiliki gejala apapun. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak sadar bahwa mereka adalah pembawa sifat thalassemia. Lalu, bagaimana merealisasikan pencegahan ini? Jawabannya adalah screening pranikah. Misalnya, jika sepasang kekasih akan menikah atau sebuah pasangan akan menikah, mereka harus melakukan tes darah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah mereka adalah pembawa sifat thalassemia atau tidak. Jika keduanya ternyata memiliki sifat thalassemia, maka pernikahan ini dianjurkan untuk dibatalkan karena kemungkinan besar keturunannya akan menderita thalassemia mayor. Nah, hal tersebut bukan berarti penderita thalassemia minor tidak boleh menikah sama sekali. Mereka tentu saja boleh menikah, tetapi mereka dianjurkan untuk menikah dengan seseorang yang bukan pembawa sifat thalassemia. Karena jika pembawa sifat thalassemia menikah dengan pembawa sifat thalassemia, kemungkinan besar keturunannya akan menderita thalassemia mayor. Nah, bagaimana sih perhitungan menurut studi yang telah dilakukan? Jika seseorang dengan penderita thalassemia mayor menikah dengan seseorang yang normal atau bukan thalassemia mayor maupun minor, maka anak mereka 100% akan menjadi pembawa sifat thalassemia. Hal ini masih bisa dilakukan. Nah, jika kemudian thalassemia minor menikah dengan seseorang yang normal atau bukan pembawa sifat dan juga bukan penderita thalassemia, maka akan melahirkan keturunan dengan presentasi 50%
penderita thalassemia minor atau hanya sebagai pembawa sifat thalassemia, dan 50% kemungkinan lainnya adalah sebagai orang normal atau tidak memiliki penyakit thalassemia. Nah, yang menjadi masalah adalah jika thalassemia minor menikah dengan thalassemia minor, maka kemungkinan keturunannya akan menderita 25% sebagai orang sehat atau tidak memiliki thalassemia, 25% kemudian akan menjadi thalassemia minor atau hanya pembawa sifat seperti orang tuanya, dan yang bahayanya adalah 50%-nya akan menderita thalassemia mayor. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah pemerintah tidak mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk melampirkan screening pranikah dalam dokumen wajib pernikahan. Nah, oleh karena itu jarang sekali masyarakat yang melakukan screening pranikah sebelum melakukan pernikahan. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan angka thalassemia di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, maka dari itu besar harapan saya agar teman-teman yang ingin menikah melakukan tes screening pranikah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah teman-teman dan juga pasangan adalah pembawa sifat ataupun tidak. Meskipun pencegahan adalah cara terbaik untuk menanggulangi penyakit ini atau menanggulangi prevalensi kelainan pada penderita thalassemia, tetapi hal tersebut bukan berarti tidak ada pengobatan untuk mereka yang telah lahir dengan kondisi demikian. Nah, pengobatan atau treatment yang pertama yang dapat dilakukan oleh penderita thalassemia adalah dengan cara transfusi darah. Meskipun transfusi darah tidak dapat menyembuhkan, tetapi transfusi darah tetap menjadi pengobatan utama saat ini untuk penderita thalassemia. Nah, transfusi darah ini dilakukan guna memperpanjang hidup penderita dengan menjaga kadar hemoglobin di atas 10 G per DL. Nah, transfusi darah ini biasanya dilakukan sebulan sekali atau bisa menjadi lebih jarang ataupun lebih sering sesuai dengan kondisi penderita. Yang menjadi permasalahannya adalah transfusi darah yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus akan mengakibatkan penumpukan zat besi dalam darah atau ferritin yang kemudian dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi, seperti diantaranya adalah fibrosis hati dan sirosis, lalu ada diabetes mellitus, ada miokardium melebar, lalu juga ada retardasi pertumbuhan, kegagalan pematangan seksual, lalu ada tiroid, hipofisis, dan juga adrenal. Meskipun telah mengonsumsi obat penekan zat besi setiap hari, kemungkinan dari komplikasi akibat penumpukan zat besi tetap saja bisa terjadi. Lalu selanjutnya, pengobatan yang kedua adalah dengan BMT atau transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, pengobatan jenis ini dikatakan dapat menyembuhkan dan juga membebaskan penyakit thalassemia atau penderita thalassemia untuk melakukan transfusi darah seumur hidupnya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan dalam pengobatan ini adalah sangat sulit dan juga sangat mahal biayanya. Nah, selain hal itu, sumsum tulang yang diambil haruslah saudara kandung agar memiliki kecocokan yang sangat cocok dengan pasien. Nah, selain hal itu, meskipun pendonor adalah saudara kandung yang secara HLA sangat cocok dengan pasien atau penderita, tetapi ada faktor lain yang secara signifikan merusak kegagalan dari BMT ini. Nah, dan juga menjadi penyebab morbiditas atau kematian pada penderita yang melakukan BMT, yaitu adalah GVHD akut. Nah, maka dari itu, lagi-lagi pencegahan adalah cara terbaik untuk menanggulangi penyakit ini. Nah, teman-teman, mungkin kali ini cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pencegahan dan juga pengobatan thalassemia mayor. Saya memohon maaf atas nama pribadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian fakta ataupun penelitian. Namun, penjelasan saya kali ini telah sesuai dengan jurnal atau artikel yang telah saya cari. Nah, nanti sumber-sumber dari penjelasan saya tadi akan saya cantumkan di deskripsi ataupun nanti setelah video ini selesai. Sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya berterima kasih kepada para peneliti khususnya yang telah saya cantumkan atau saya kutip penelitiannya. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga teman-teman yang telah menonton ini sampai selesai.
Tidak lupa saya juga mengucapkan semangat kepada para penderita thalassemia mayor dan juga kepada para orang tua serta keluarga dari pasien thalassemia mayor. Semoga pengobatan tetap bisa dijalankan dengan rutin dan juga semoga komplikasi itu dapat dihindari. Sekali lagi saya ucapkan semangat dan juga jangan pantang menyerah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.